Yang mana sih yang bagusnya, sedekah ke kerabat atau buat ke kotak masjid? Kita bilang tadi kan semuanya bagus nih. Tapi memang kalau masalah ke kerabat itu mereka lebih berhak. Kenapa? Satu, lebih berhak karena mereka selain butuh juga mereka punya hak kerabat gitu. Hak garabah. Hak kerabat itu luar biasa loh Bang Yuda. Kita lihat ada dua contohnya orang yang butuh. Yang satu bukan kerabat, yang satu kerabat. Ketika engkau memberikan hartamu ke kerabat, pahalanya dua. Membantu yang butuh, yang kedua silaturahmi sekalian ke kerabat. Gitu. Tapi kalau seandainya engkau memberikan ke orang yang butuh saja, yang bukan kerabat, pahala jatuh. Gitu. Pak Nabi. Allahumma sholli alaihi. Jadi di sini kasusnya, nah kemana nih yang enaknya? Berarti yang sekarang ini, ketika kita melihat kerabat kita membutuhkan, jangan sampai dia meminta ke orang yang luar. Bahagia. Gitu. Itu apa namanya? Sebisa mungkin kita tutupin hajat daripada kerabat kita. Jangan sampai orang luar mengetahui bahwasanya dia butuh. Malu kita. Kok malu sih? Masa kita kurang peka akhirnya dia minta ke yang lain, itu artinya so. Iya. Betul. Kadang dengar gini, Beb. Gimana? Ya, memang pernah dengar. Masa saudaranya bawa mobil pakainya bagus, yang adik yang gembel banget. Itu sering, Beb. Itu sering. Memang kejadian di depan mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apakah kalau ketika kita ini misalnya dikasih kekayaan, terus dikasih kelebihan rezeki daripada kita punya saudara, ya kita kasih saudara dulu. Tadi pahalanya dua, Beb, ya kalau seperti betul itu. Bang Yuda, betul, pastinya begitu. Makin dekat kerabatnya makin besar pahalanya. Saudara, kakak atau adik gitu. Kemudian luas lagi tuh sepupu, keponakan, luas lagi anak-anaknya, paman atau son lagi, makin dekat makin besar pahalanya. Kerabat-kerabat itu. Tapi anak kuliah. Nah itu yang kayak tadi kayak Bang Yuda bilang, bagaimana nih kakaknya begini kok adiknya begini, begitu. Sering itu, sering. Iya. Ya kalau gitu sih ngeliat kayak gitu ya nonton aja ya. Allah nggak tahu dia mungkin dibantu dari sisi lain bisa jadi, wallah alam. Tapi kalau kita jangan sampai kita punya saudara menderita sedangkan kita bahagia dan terlihat orang kayak gitu. Waduh, jangan sampai. Dan jangan sampai juga kerabat kita yang butuh akhirnya minta ke yang lain. Karena kita tidak bisa menutupi hajatnya. Kalau emang nggak bisa, ya alhamdulillah, ya silahkan. Kalau emang nggak bisa nutupin hajatnya, mereka mau kemana? Tapi selagi kita bisa, kenapa kita nggak tutupin dulu? Pahalanya lebih gede, pahala sedekah, pahala silaturahmi, wahakata. Terbanyak lagi pahala-pahalanya. Jadi untuk sementara ini, jadi gimana sekarang? Betul. Jadi afdalnya, lebih utamanya berikan sedekah atau bantuan atau hadiah ke kerabat dulu. Tenang aja kok, pahala masjid dapat juga, insya Allah bakal lebih, insya Allah. Amin. Kalau untuk sedekah di masjid, kalau seandainya bukan engkau, ada lagi yang lain mau sedekah ke masjid, ya kan? Tapi adikmu siapa yang peduli dengan dia selainmu? Begitu. Kalau ke masjid, orang pada peduli semua ke masjid. Dan memang Bang Ida, kenapa? Kalau dalam bahasa apa namanya, keikhlasan ya, ada kadang-kadang orang itu lebih semangat untuk menyalurkan hartanya ke satu celah, ke satu jendela. Kenapa? Karena ada sedikit, entah itu ketenaran kah, entah itu apakah disebut kah, tapi dia tidak semangat untuk menyalurkan hartanya ke tempat karena nggak disebut. Nah itu kadang-kadang gitu. Jadi benar-benar kita harus teliti nih, meneliti tingkat keikhlasan kita. Kenapa kok aneh semangat kesini nggak semangat kesini ngasihnya? Ada nggak unsur ketidakikhlasan atau mencari ketenaran? Nah itu yang harus diperhatikan ketika sedekah. Jangan sampai kita sedekah tapi nggak ikhlas. Jangan sampai. Atau sedekah tapi ngungkit akhirnya, jangan sampai juga. Jangan. Sedekah ya sudah sedekah. Jangan lupa, sedekah itu sebenarnya ini harta yang kau berikan ke dia, itu sebenarnya rezekinya loh, bukan rezeki ente. Hanya saja Allah Ta'ala menitipkan rezekinya di tanganmu untuk ente dapat pahala. Ya enggak? Ya begitu emang falsafatnya. Bisa saja Allah Ta'ala memberikan rezeki ini kepadanya langsung tanpa perantaramu. Enggak, tapi Allah enggak buat kayak gitu. Allah titipkan rezekinya di tanganmu biar ini Allah Ta'ala baik banget, lewatin begini, biar ini dapat pahala. Padahal bisa aja langsung. Kita bengong atau ngeliat. Tapi enggak, Allah Ta'ala baik sekali, biar engkau dapat pahala, Allah titipkan rezekinya di tanganmu. Gitu. Pandangan pertama. Pandangan kedua, ketika kita bersedekah ke orang lain ya,
ketika sedekah ke teman kah atau ke kerabat kah, jangan sampai kita merasa kita membantu atau menagih jasa itu. Aku pernah bantu ente, aduh habis hancur pahala sedekah kita gara-gara itu Bang Yuda. Ya gitu betul. Hancur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah Taala kan melarang kita, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Jangan. Sadar bahwasanya ini kan harta dia yang Allah Taala titipkan kepada yang sama aneh. Hakikatnya aneh adalah kurir. Enggak kurang enggak lebih, kurir. Pantas enggak kurir sombong gitu. Jadi kita pesan nih contohnya. Datang kurir. Tok, Pak, ada apa ya? Paket. Ada paket udah gitu. Besoknya Pak kurir tuh bilang, "Ente ini sombong banget, kemarin juga baru kasih paket." Kan bingung gitu. Kok Pak kurir jadi sombongnya? Kok Pak kurir yang sombong? Semestinya kalau seandainya yang nyombong itu semestinya yang ngasih. Ini kok kurir yang sombong, kan aneh kan ya? Ya kan cuma kurir. Begitulah kita ketika memberikan hadiah atau sedekah ke yang lain, hakikatnya kita kurir, menyampaikan rezekinya kepadanya. Nggak pantas sama sekali kita yang mungkin ataupun sombong. Ah, kita nyakir kok, emang ini punya ente yang Allah titipkan ke tangan ini biar aneh berpahala. Justru kita yang terima kasih